Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، حضرة العلماء, para guru-guru kita, para ulama, para kiai, para asatidz yang sama-sama kita muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan pada mereka sehingga tetap bersama kita. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di hari pertama, hari Tasyrik, kita menyempatkan diri kita untuk ta'lim. Semoga ibadah kita, seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa diterima dan mendapatkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Nuzhatul Majalis yang masih membahas tentang keutamaan hari raya, takbir dan berkurban. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Fawaidu al-ula an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala zayyinu a'yadakum bit-takbir. Zayyinu a'yadakum bit-takbir. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh As-Safuri dalam kitab Nuzhatul Majalis, membahas tentang keutamaan hari Arafah, dua hari raya, takbir dan menyembelih kurban. Faedah yang pertama, diriwayatkan satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari raya dengan bertakbir. Kita memperbanyak takbir. Wa fi riwayati Anas, zayyinul 'aidaini bit-tahlil wat-taqdis wat-tahmid wat-takbir. Hiasilah dua hari raya dengan tahlil, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya ingatkan kepada teman-teman supaya membaca tasbihnya itu yang jelas, karena masih banyak saya temukan membaca takbir itu tasbihnya kurang, sehingga membacanya la ilaha illallah, apakah adzan atau yang lain, masih banyak membaca kalimat tauhid, kalimat thayyibah ini membacanya kurang nempel. La ilaha illallah.
kecintaan kepada Allah. Jadi tahlil adalah mengucap la ilaha illallah. Kita tahlilan karena kita intinya membaca banyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa taqdis, dan taqdis mensucikan Allah Subhanahu wa taala, baca subhanallah. Wa tahmid, baca tahmid alhamdulillah. Wa takbir, dan baca takbir. Kita hiasi hidayah baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha dengan memperbanyak tahlil, taqdis, tahmid, takbir. Fakaraha fi muntakhabi an hilyati Abi Na'im. Itu disebutkan oleh Abu Na'im di dalam kitab Al-Muntakhab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru min at-takbir lailat 'Eid an-Nahr ila akhir ayyam at-tashriq khalf as-salati thalathan fa innahu yahdimu adh-dhunuba hadman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah membaca takbir pada malam hari raya Idul Adha sampai akhir hari tasyrik, yaitu 3 hari sesudah hari raya Idul Adha, tanggal 11, 12 dan 13, yaitu sampai asar, dan itu dibacanya sesudah sholat. Oleh karena itu, sebelum sholat kita biasa saja membaca sholawat, membaca yang lain-lain sebelum sholat, membaca takbirnya sesudah sholat maktubah. Jadi kalau tidak sesudah sholat maktubah, nggak usah membaca takbir. Jadi membaca takbirnya pada hari-hari tasyrik itu mengiring-iringi sholat fardu, sholat maktubah. Di sini disebutkan 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali, kemudian diakhiri dengan itu yang dipimpin oleh seorang imam. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsiran, dan seterusnya. Fa innahu yatimu dhunuba hadman. Sesungguhnya membaca takbir itu bisa merobohkan, bisa menghancurkan dosa-dosa, bisa menghapus dosa-dosa. Hadman, dengan benar-benar menghancurkan dan menghapus dosa-dosa. Qalat Fatimah radhiyallahu anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidatina Fatimah, "Idza ra'aitil hariqa fakabbiri." Kalau kamu melihat ada hariq, ada kebakaran, fakabbiri, maka membaca takbir. Jadi kalau ada kebakaran, maka kita disunahkan kita membaca takbir, membaca adzan. Maka adzan itu bisa dipanjat, bisa dibaca, tidak hanya untuk sholat, tapi untuk juga ketika melahirkan atau ketika bayi lahir, diadzankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri. Kemudian ketika kita menguburkan jenazah, ada yang menggantinya dengan qad qamatis shalah, itu dengan menggantinya qad qamatil qiyamah, qad qamatil qiyamah. Fa innahu yaqulu fa innahu yutfi'un nar. Karena sesungguhnya bacaan takbir kita ketika ada kebakaran akan dapat memadamkan api. Qala fi Rawdah, takbiratul lailatul fitri adatu min takbiratul adha, min takbiril adha. Membaca takbir pada malam
takbir hari raya Idul Adha. Salatul Aidaini afdal min salatil nafilah. Salat dua hari raya itu lebih utama daripada salat-salat sunnah yang lain. Salat dua hari raya itu lebih utama daripada salat-salat sunnah yang lain. Wa yukabbiru khalfal faidah wan nafilah, dan baca takbir di belakang salat-salat yang sudah terlewat. Kalau seandainya qadha wan nafilah wal janazah min subhi Arafah, dan juga jenazah dari subuh hari Arafah ila asr akhir ayyam tasyrik, dari mulai subuhnya hari Arafah. Jadi disunahkan membaca takbir pada hari raya Idul Adha itu mulainya sebetulnya dari subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Walil fitri min lailatihi ila ayyuharrima bisolatil Aid. Kalau hari raya Idul Fitri dimulai dari malam hari raya Idul Fitri sampai imam takbiratul ihram melaksanakan salat Aid. Al-thaniyah, faedah yang kedua, sumiyan Aidu Aidan lianna fihi awaidul ihsan. Dinamakan Aid. Kenapa Aid itu dinamakan Aid? Gimana Aid itu dari kata ada yang kembali, karena di dalamnya ada awaidul ihsan, kebaikan-kebaikan yang kita ulang. Wa fawaidul imtina, dan faedah-faedah imtina dari Allah Subhanahu wa taala ila 'abdihi, kepada hambanya. Imtinan itu adalah anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kembali kenikmatan itu namanya imtina. Oleh karena itu Allah memiliki sifat al-manna, mengungkap kembali anugerah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Itu al-manna yang kemudian kita artikan dengan membangkit. Sebagaimana firman Allah, ya bani Adam mazkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israil, ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israil, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Allah memerintahkan Bani Israil untuk mengingat nikmat-nikmat, itu namanya imtinan, dan itu tidak boleh kita tiru. Sifat Allah al-mannan itu tidak boleh kita tiru. Itu hanya Allah yang boleh melakukannya. Kamu apa nggak ingat nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kamu? Itu hanya Allah yang boleh. Kita tidak boleh melakukan itu. Sebab kalau kita melakukan itu, maka hapuslah pahala yang sudah kita berikan. Kita pernah menolong keponakan kita untuk kita kuliahi dari S1 sampai S3. Kemudian kita katakan kepada dia, emang kamu nggak ingat pernah saya bantu, saya kuliahin, sekarang saya minta bantuan saja nggak mau, maka terhapuslah seluruh pahala yang diberikan kepadanya. Itu al-imtina, al-man. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekahmu dengan al-man, dengan membangkit. Jadi ini al-imtina. Kemudian dikatakan Aid karena adanya imtinan min Allah ila 'abdi. Wa qila li annahu ya'ti kullu sanatin bi farahin jadid. Dan dikatakan Aid karena setiap tahunnya kita semua melewatinya dengan penuh kegembiraan. Bi farahin jadid, dengan kesemangat yang baru, kegembiraan yang baru. Dzakarahu Razi fil Maidah allati nazalat 'ala Isa wa qaumihi bi
Adha. Sudah jelas bagi kita bahwa kedua-duanya adalah merupakan sunnah yang melebihi daripada ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang lain. Sedangkan di dalam Idul Adha ada ibadah yang disunahkan kepada kita, yaitu berkorban. Berkorban ini sangat dianjurkan. Bahkan menurut pendapat Imam Ahmad, berkorban itu wajib berdasarkan hadis man wajada sa'atan wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kuasa rezeki kemudian tidak berkorban, maka jangan mendekati musalla. Berdasarkan hadis itu yang sangat keras itu, maka atau relatif peringatannya yang sangat keras, maka Imam Ahmad mengatakan berkorban itu wajib, sedangkan ulama yang lain mengatakan sunnah. Pelaksanaan ibadah korban memang Rasulullah tidak pernah menganjurkan, bahkan mewajibkan untuk diatur, dikoordinasi, dimanage di mushola atau di masjid. Sama dengan melaksanakan zakat, tetapi zakat pada amil. Kalau melaksanakan kurban tidak ada amil. Tetapi di Indonesia sungguh sangat indah, sangat bagus. Karena walaupun sesungguhnya dalam kitab-kitab tidak disebutkan bagaimana kita berkorban harus di masjid atau di mushola, tetapi membuat pelaksanaan itu jadi tertib, sangat baik, sangat rapi. Seandainya tidak demikian, maka mungkin banyak orang-orang melaksanakan kurban itu di rumah masing-masing, dan di daerah tidak jauh dari kita itu sebetulnya masih ada. Di daerah selatan situ masih ada. Banyak yang tidak mau kurban di masjid, di rumah, dan itu menunjukkan egonya. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini hanya suudzon saja, tetapi ujian Allah kepada mereka yang melaksanakan kurban di rumah itu akan bisa menjadikan riyaknya dan takaburnya semakin tinggi. Mudah-mudahan sih tidak, itu ujian. Nah, dengan diatur, dimanage, dilaksanakan di mushola, di masjid, maka itu menunjukkan kerapian, keindahan, ketertiban umat Islam, sehingga akan bisa rata pembagian daging kurbannya kepada semuanya. Seandainya masing-masing melaksanakan, bisa saja bahwa sebagian mendapatkan daging yang banyak, tapi sebagiannya tidak bagian. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna udhiyata hiya tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah." Ketahuilah bahwa sesungguhnya berkurban, artinya berkurban itu memotong, menyembelih hewan kurban, gitu ya. Jadi bukan kurban perasaan. Menyembelih hewan kurban punyanya sendiri, maksudnya berkorban, itu akan menyelamatkan orang yang berkorban dari keburukan dunia dan akhirat. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, "Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda." Pada hari kiamat nanti, di mana saya, kata Allah, mengumpulkan di mahsyar orang-orang yang bertakwa. Ilar Rahman, mereka berkumpul menuju Allah yang Maha Rahman. Wafdan, dalam keadaan mereka berbondong-bondong, dalam keadaan baik. Di sini tafsirnya wafdan ay rukbanan ala najaili wa najaibuhum dhahaya. Jadi mereka datang ke
mahsyar di hari kiamat nanti dengan berkendara, dengan naik kendaraan yang dimana kendaraannya itu bagus-bagus. Ada najaibuhum kendaraan Jaguarnya gitu ya. Kendaraan apa kalau mobil yang paling bagus? Ya, Ferrari atau yang lain. Itu adalah adalah hewan yang kita korbankan, yang kita sembelih. Oleh karena itu tidak ada salahnya kemudian kalau kita berkorban dengan sapi yang paling bagus, karena kita ingin berkorban dengan yang paling bagus, kambing yang paling bagus, kemudian dimandikan supaya bersih. Ya. Kemudian cara-cara menyembelih kurban sudah diajarkan kita bagaimana cara kita menyembelih hewan kurban. Wa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah bihamdi yawman 'aid 300 wa ahdaha li amwatil muslimin dakhala fi kulli qabri alfa nur wa yaj'al Allah fi qabrihi. Jadi menyembelih hewan kurban tata caranya kita harus tahu agar ibadah kurban kita menjadi baik. Kalau yang berkurban tidak bisa memotongnya, maka menyerahkan kepada yang lain. Menyerahkannya supaya ada penyerahan. Saya minta tolong disembelihkan hewan kurban saya. Kemudian sebelum memotong hewan kurban, ya, ketika merobohkan hewan yang kita mau sembelih supaya dirobohkan dengan sebaik-baiknya. Perlakukan sebaik-baiknya, jangan menyakiti hewan kurban yang kita mau sembelih. Ya. Kemudian ibaratnya golok atau pisau yang kita mau pakai saja jangan ditampakkan depannya. Kita sudah dirobohkan, sudah siap mau kita sembelih, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian juga membaca Allahumma hada minka wa ilaika fataqabbal min fulan. Ya Allah, ini adalah hewan darimu, maka terimalah kurban atau akikahnya dari si fulan. Kemudian setelah dipotong sesuai dengan pemotongan syariat, supaya dibiarkan hewan itu, jangan dicacat-cacat. Biarkan hewan itu sampai betul-betul nafasnya tidak, sampai betul-betul mati. Jangan kemudian kakinya dipotong, apalagi lehernya dipotong. Biarkan situ sabar. Harus membutuhkan beberapa menit. Jadi ya, sabar, jangan kemudian sebelum habis rohnya sudah dipotong ini kakinya, kemudian diteruskan pemotongan lehernya. Jangan. Nah, itu mengenai pemotongan hewan kurban. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Mengenai sunnahnya anjuran berkorban sangat banyak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Yang di dalam Al-Quran sudah sangat jelas bahwa seluruh ibadah kita tujuannya adalah tidak ada lain kecuali takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Tidaklah mengenal kepada Allah bukan ukuran besarnya hewan kurban. Besar itu mah bagus, ya, besar itu bagus. Tetapi ada yang lebih utama dari itu adalah ikhlas takwa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena kurban ini ibadah yang kelihatan orang banyak, karena merupakan syiar sehingga tidak bisa diganti dengan uang,
dengan kurban, dengan hewan, langsung dengan kurban kita. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian Allah menerima sebelum darah itu menetes, kurban kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.